Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Nabila. Saya berasal dari Offering Pendidikan Agama Islam B23 dan saya berasal dari program Pendidikan Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Materi kuliah pada bab 9 ini bertujuan agar mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis, serta merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Dalam bab 9 ini terdapat peta konsep untuk menjelaskan sub-bab tentang materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu sistem ekonomi Islam, lalu etos kerja dan kemandirian hidup, lalu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Lalu di sini ada sistem ekonomi Islam yang akan saya bahas. Pertama adalah pengertian. Jadi apa itu pengertian dari sistem ekonomi Islam? Dalam buku teori dan praktik ekonomi Islam, M. Al-Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu, pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lalu untuk nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam ada 3, yaitu kepemilikan, lalu yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga yaitu adalah keadilan. Nah, mungkin ada banyak pertanyaan, apa perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi pada zaman modern ini? Nah, baik, menurut Suroso, itu perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis itu ada 3 hal. Yang pertama adalah asumsi dasar dan norma pokok dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga lingkungan. Lalu yang ketiga, yaitu motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi intinya untuk sistem ekonomi Islam ini sangat amat memperhitungkan hubungan antara praktik kegiatan yang dilaksanakan di dunia lalu dihubungkan dengan akibatnya di dunia akhirat kelak. Lalu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Nah, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum e-commerce itu dalam pandangan Islam, karena e-commerce sendiri menggunakan platform teknologi. Jadi barang yang akan dibeli oleh pembeli itu tidak langsung dilihat kondisinya, karena tidak terlihat bentuk wujud asli fisiknya, tapi hanya terlihat pada gambar. Namun menurut pandangan fikih itu memandang e-commerce diperbolehkan karena bersifat maslahat. Nah, apa itu maslahat? Jadi maslahat itu adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Gitu. Lalu untuk bunga bank itu masih banyak pendapat-pendapat yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan bunga bank ini dengan pertimbangan masing-masing pendapat individu. Baik, selanjutnya akan membahas etos kerja dan kemandirian hidup dalam pandangan Islam. Jadi etos kerja dalam pandangan Islam, seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah. Lalu kemandirian dalam Islam adalah berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain. Selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja manusia itu adalah makhluk sosial sehingga membutuhkan interaksi dengan manusia lain karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Namun apabila pekerjaan itu masih kita kerjakan sendiri dengan kemampuan kita, maka
berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan itu menggunakan tenaga kita sendiri, sehingga kita tidak mendapatkan orang lain dan menimbulkan konflik di antara individu-individu. Kesimpulannya, sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Karena dalam sistem ekonomi Islam itu menuntut manusia untuk berusaha sekuat tenaga, namun juga tidak melupakan tujuan dari sistem ekonomi Islam itu mencapai ridho Allah dengan jalan-jalan yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian penyampaian materi pada bab 9 pada kesempatan kali ini. Saya Jasmine Nabila pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.